Selanjutnya kita langsung latihan membuat objek. Yang pertama adalah kita latihan membuat garis. Kalau dari teorinya, satu garis itu adalah terdiri dari dua buah titik. Langkah pertama, kita klik ikon line atau garis. Kemudian klik di area gambar sebagai titik awal garis. Kemudian klik di titik kedua sebagai akhir garis. Nah, perlu diperhatikan di sini. Saya arahkan crosshair ke kanan, dia lurus ke kanan. Saya arahkan ke atas, dia lurus ke atas. Saya arahkan sembarang ke kiri, dia lurus ke kiri. Demikian juga saya arahkan sembarang ke bawah, dia jadi lurus ke bawah. Ini karena ortonya aktif, yaitu orto mode, shortcutnya F8. Jadi untuk menonaktifkan orto, kita bisa klik ikon di bawah ini atau tekan F8. Maka dia akan bergerak sesuai dengan arah crosshair kita. Nah, di sini saya ingin membuat garis lurus ke kanan. Maka orto saya aktifkan kembali. Kemudian saya klik di titik berikutnya. Untuk mengakhiri perintah, kita tekan escape. Tadi kita membuat satu buah garis lurus. Kemudian sekarang kita membuat garis yang menyambung menjadi satu. Caranya sama, kita klik ikon line atau ketik shortcutnya L, enter. Kita klik di titik awal, klik titik kedua, next pointnya, kemudian next pointnya lagi. Ini garis kita akan terus menyambung sebelum kita mengakhiri perintah. Klik lagi, klik lagi. Kemudian untuk menutup garis menjadi sebuah bidang, kita klik kanan, kemudian pilih close. Maka dia akan membentuk menjadi sebuah bidang. Tentu saja di dalamnya kosong ya. Dia otomatis akan cari titik awal lalu menutup menjadi sebuah bidang. Nah, untuk membuat garis dengan panjang dan sudut tertentu, ini ada perintahnya, walaupun jarang sekali kita gunakan ya. Kita klik ikon garis, line, kemudian kita klik di titik awal, sembarang saja. Kemudian kita arahkan sembarang, karena kita akan memberi panjang dan arah garisnya adalah berdasarkan perintah yang kita ketik. Saya ingin membuat garis sepanjang 3 meter ke kanan dengan sudut 0 derajat. Yaitu garis datar. Saya ketik perintahnya add 3000, sudutnya 0, dan kita enter. Untuk mengakhiri perintah kita tekan escape. Nah, itu dia garis dengan panjang 3 meter. Kemudian saya ingin membuat garis sepanjang 3 meter tapi dengan sudut 30 derajat. Kita klik ikon garis, kemudian klik titik awal, first pointnya, kemudian kita ketik rumusnya add 3 meter, sudutnya 30 derajat, 30, enter. Untuk mengakhiri perintah kita tekan escape. Nah, itu tadi perbedaannya. Ini adalah garis sepanjang 3 meter dengan sudut 0, dan ini adalah garis sepanjang 3 meter dengan sudut 30 derajat. Coba kita cek ukurannya. Ketik DI, distance, enter, klik titik 1 dan klik titik 2. Nah, ini di layar sudah keluar distance 3000, angle in XY plane sama dengan 30 derajat. Nah, ini saya tidak bisa men-scroll perkecil. Untuk menampilkan semuanya, kita zoom all. Kita ketik set, enter, ketik A, enter.
Kemudian untuk menseleksi garis, ini ada dua prinsip dalam menseleksi objek ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Perbedaannya, kalau dari kiri ke kanan, dia harus menyentuh semua objek baru bisa terseleksi. Coba kita tidak menyentuh semua, maka tidak akan terjadi seleksi. Kalau kita melingkupi semua objek, baru terjadi seleksi. Tapi kalau seleksi dari kanan ke kiri, sedikit saja kita menyentuh objek, dia sudah terseleksi. Ya, bisa dilihat bedanya ya, bisa dicoba-coba sampai memahami betul. Untuk shortcut garis, untuk mempercepat kita menggambar, shortcutnya adalah L, enter. Untuk mengakhiri garis dengan menutupnya ke titik awal, kita ketik close, C, enter. Nah, untuk men-setting garis menjadi putus-putus atau titik-titik, kita bisa men-settingnya dengan bantuan toolbar properties. Kita keluarkan dulu toolbar propertiesnya. Klik kanan di bagian ini, AutoCAD. Kemudian kita pilih properties. Nah, kita seleksi garisnya yang mau kita rubah. Kemudian di sini garisnya adalah continuous, dia garis lurus. Kalau kita ingin mengubah menjadi garis putus-putus atau titik-titik atau style yang lainnya, kita klik other. Kemudian kita tambahkan dengan klik load. Nah, di sini ada banyak sekali library garis-garisnya. Kita tinggal mengeluarkannya. Oke, saya pilih garis ini. Kemudian oke. Kemudian kita seleksi sekali lagi. Kemudian kita menuju ke toolbar properties. Di sini sudah ada divide. Nah, ini sebenarnya sudah garis divide atau garis putus-putus. Tapi kita belum bisa melihatnya karena skalanya mungkin terlalu kecil sehingga terlalu rapat ya, atau terlalu besar. Kita munculkan kolom propertiesnya. Caranya adalah tekan CTRL 1. Atau ketik PR. Sama ya, shortcut untuk mengeluarkan properties. Kemudian pada general, tab general ini ada line tipe scale. Ini angkanya kita ganti, misalnya menjadi 100. Nah, itu sudah mulai muncul ya. Kita mau perbesar lagi, kita besarkan menjadi 1000. Terlalu besar, kita kecilkan lagi menjadi 500. Masih kurang, kita perkecil lagi menjadi 300. Untuk mengakhiri seleksi, kita tekan tombol escape. Kemudian untuk merubah warna garis, pada tab properties tadi kita bisa pilih warna garis sesuai dengan selera kita. Misalnya green. Untuk mengatur ketebalan garis, di sini ada tebalan garisnya. Apakah mau 0,0 atau 0,05 atau 0,15 atau 0,3, silahkan ya, sesuai selera. Kita coba pilih 0,15. Untuk melihat ketebalan garis yang kita berikan, ini biar kelihatan, kita ganti menjadi yang tebal sekalian.
Untuk melihat cara realnya di workspace, kita menuju ke tools option, lalu pada user preference language setting kita centang displaynya. Oke. Nah, maka sudah terlihat ketebalan garis yang kita berikan.